Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kak Vina ingin menyapa adik-adik semua. Apa kabar adik-adik semua? Mungkin adik-adik ada yang sholat hari ini, ada yang bobok siang, dan ada juga yang pergi belanja. Nah adik-adik, hari ini Kak Vina ingin menyapa adik-adik semua dan teman-teman yang ada dimanapun berada. Adik-adik, Kak Vina ingin berbagi cerita tentang rukun Islam yang keempat. Namun sebelumnya Kak Vina ingin mengulang dulu rukun Islam yang pertama sampai yang terakhir. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Yang kelima, naik haji bagi orang yang mampu adik-adik. Seperti itu. Nah, karena Kak Vina ingin berbagi cerita tentang rukun Islam yang keempat, maka Kak Vina akan memulai ceritanya. Nah, ceritanya seperti ini. Pada bulan Ramadan, kita semua umat yang beragama Islam menunaikan ibadah sholat atau menunaikan puasa di bulan Ramadan dan menunaikan sholat tarawih. Sholat tarawih itu sunnah, namun pahalanya sangat banyak adik-adik. Nah, setelah kita hampir 1 bulan lamanya, kurang lebih 1 bulan, kita harus mengeluarkan apa adik-adik? Tadi zakat. Kita harus mengeluarkan zakat kita yang selama ini 1 tahun itu kita makan berupa nasi yang berasal dari beras. Beras itu dimakan oleh dimasak oleh orang tua kita dan dijadikan makanan atau nasi. Kita makan selama 1 tahun adik-adik, dan wajib kita mengeluarkan 4 liter atau 3 kilo lebih adik-adik ya, sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh adik-adik ya. Jadi seperti itu. Wajibkah hukumnya kita mengeluarkan zakat? Ya wajib, karena itu adalah rukun Islam yang keempat. Seperti itu. Nah, Kakak, kan aku nggak punya duit, ingin bersedekah, tapi aku nggak punya duit. Oh, itu gampang. Kalau memang nggak punya duit, biasanya ada orang-orang yang baik atau ada umat Islam atau ada saudara kita yang lebih, biasanya diberikan kepada kita zakatnya, atau dia memberikan rezeki dari wahyu Allah, diberikan rezeki kepada kita dari itu saudara kita. Nah, jika dia memberi kita harus juga mengeluarkan zakat itu. Jadi tidak mesti kita punya duit banyak, tapi wajib hukumnya. Oh, gitu ya Kak. Gimana aku bisa mengeluarkan zakat? Di mana? Ya, kalau mengeluarkan zakat itu bisa di masjid, bisa di guru ngajinya, bisa sama keluarga yang memang membutuhkan, bisa di tetangga kita, bisa sama orang-orang yang membutuhkan zakat itu. Kita memberikan itu, dan ingat kita harus mengeluarkan zakat kita kepada orang-orang yang muslim, orang-orang yang muslim yang memang membutuhkan dan mengikuti perintah Allah. Contoh, kita harus bersedekah kepada orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa. Jadi lihat-lihat, kalau kita juga mau bersedekah kepada orang yang kita mau memang memberikan kepada orang lain, supaya dia juga harus mengikuti perintah Rasulullah atau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu supaya rezeki atau sedekah yang kita berikan itu berkah, sama-sama kita merasakan keberkahan itu. Oh, jadi begitu ya Kak? Iya, harus begitu. Nah, karena ini wajib hukumnya, apakah semuanya umat muslim yang ada di seluruh dunia ini memang harus mengeluarkan zakat? Ya tentu harus mengeluarkan zakat 4 liter. Ingat, sebelum dikumandangkan takbir harus keluar zakatnya kita. Nah, kalau di hari raya gimana?
kita baru dapat beras atau dapat uang, bolehkah kita mengeluarkan di hari raya itu? Tidak boleh. Itu sudah ada hukumnya, sudah ada tanda bahwa sebelum dikumandangkan takbir harus dikeluarkan zakat kita. Ya, jadi sebelum dikumandangkan takbir harus dikeluarkan zakat kita. Oke, begitu ya. Kakak, aku belum punya baju lebaran, tapi aku juga belum mengeluarkan zakat. Yang mana harus duluan ya, Kak? Kalau mengeluarkan zakat itu lebih wajib daripada baju lebaran. Baju lebaran walaupun kita tidak punya baju yang baru, tapi baju kita masih ada yang bersih, masih ada yang bagus, itu bisa kita pakai. Hari raya itu tidak mesti mewah-mewah, tidak mesti berlebih-lebihan merayakan Idul Fitri, tapi kita harus bebas dari apa Dedik tahu? Kita harus bebas dari semua apa yang pernah kita lakukan selama ini. Kita pernah gitu menyakiti hati orang, kita pernah mengambil barang-barang orang, atau apa saja yang pernah kita lakukan dan disengaja dan tidak disengaja. Tapi di bulan suci Ramadan itu selama 1 bulan lebih kita harus berbuat baik, kita harus menembus dosa-dosa kita. Dan selama ini kan kita pernah berbuat dosa. Nah, di bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri, kita semua fitrah kita kembali suci. Ya, seperti itu. Nah, aku kan mau baju lebaran, gimana? Ayah ibuku nggak punya duit. Kan tadi kakak bilang, kalau tidak punya baju lebaran kan masih ada baju yang lama, baju yang masih bagus terlihat, masih bersih, itu yang bisa kita pakai. Oh gitu ya, Kak? Iya. Jangan dipersusah hati kita, jangan dipersulit, karena lebaran ini harus kita rayakan bersama. Karena lebaran kita umat manusia wajib kita sama-sama melaksanakan Idul Fitri, memeriahkan Idul Fitri, kita menuju ke kemenangan. Kita harus sama-sama. Jadi seperti itu, jangan lupa ya. Ingat rukun Islam yang keempat, kita harus mengeluarkan zakat ya adik-adik ya. Jangan pelit, hanya 1 kali 1 tahun. Kalaupun memang berlebih, berikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Karena ada orang yang bersedekah tanpa kita lihat, ada orang bisa kita lihat melalui medsos. Jadi kenapa melalui medsos biasanya ada orang-orang yang mengeluarkan zakat atau memberi sedekah, supaya orang-orang yang punya harta yang berlebih juga sadar bahwa pentingnya bersedekah. Jadi itu bukan ria, tapi mengajak atau memotivasi orang yang lain yang belum tergerak hatinya untuk bersedekah, untuk mau bersedekah. Begitu adik-adik. Oh, aku juga sudah paham. Hari ini aku baru paham, Kak, kalau zakat fitrah itu wajib. Kemarin aku tidak menjalankan atau tidak menunaikan rukun Islam yang keempat itu, Kak. Oh, begitu ya. Berarti kamu selama ini belum tahu ya pentingnya zakat. Iya, Kak, karena ibuku kan tidak pernah menjelaskan seperti yang kakak sampaikan ini. Oh iya, hari ini kamu paham kan? Iya, Kak, terima kasih ya, Kak ya. Iya, sama-sama. Dan kakak akhiri cerita kakak. Dan ingat ya, bersedekah sebelum dikumandangkan takbir. Sekian dari kakak, sekian cerita kakak. Semoga bermanfaat dan semuanya sehat walafiat. Kita lebaran bersama, Idul Fitri bersama. Semoga Allah menerima doa-doa kita, sedekah kita, dan amal perbuatan kita. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa. Dadah.